Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Oke. Dari 4 hari ini, dan hari kelima hari ini, kira-kira apa yang ingin teman-teman tanyakan dulu sebelum saya finishing? Kita udah belajar QA itu apa? Umum. Ini apa kemarin? Oh, ini project ya. QA itu apa? Kemudian development process itu seperti apa? Ada SDLC, ada STLC, bedanya cuma di pengembangan sama pengujian. Prosesnya sama, hanya nanti kalau QA lebih fokus di STLC-nya karena bukan developer. Ada tahap-tahap seperti ini. Kemudian kemarin sudah ada juga software quality assurance. Jadi proses sistematis untuk tahu apakah produk itu atau software itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tugas-tugas QA. Intinya tugas QA itu testing ya. Sebagai tester atau bukan tester sih lebih tepatnya, tapi lebih kepada penjaga kualitas atau penjamin kualitas. Nah, kemampuan yang harus dimiliki, yang kita tekankan pada 5 hari ini adalah dari teman-teman kalau skill coding mungkin teman-teman sudah oke lah saya pikir. Nanti saya coba mungkin kalau ada waktu saya kasih sedikit pengenalan code. Kemudian yang paling penting oleh QA itu adalah mindset pengujian itu sendiri. Sebagai auditor misalnya, itu juga harus memiliki mindset sebagai auditor, memiliki kemampuan untuk analisa dan pengujian. Jadi analisa dan pengujian fungsional minimal itu. Jadi bagaimana jalannya program, bagaimana ini harus digunakan, itu juga harus paham. Tidak hanya bisa menganalisa, tapi juga mungkin bisa memberikan masukan berupa perbaikan dari hasil pengujian yang sudah dilakukan untuk improvement dari produk tersebut. Kemarin juga ada yang tanya pengujiannya itu kalau QA itu apakah harus fungsional saja? Tidak, tapi fungsional pengujian QA itu sangat luas. Yang paling utama memang di fungsional, ada juga white box itu di code, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di keamanan dan di performa. Performa paling sederhana itu ya kalau ini lemot atau tidak, bisa diakses dengan cepat atau tidak kayak gitu. Kalau keamanan ya security data biasa. Sama bikin semacam UAT. Jadi pola pikir sebagai user yang menerima program ini nanti kira-kira seperti apa? Peluang karir. Peluang karir ya kurang lebih seperti yang lain. Non IT pun bisa berkesempatan yang sama kalau di QA ini. Kemudian tahap-tahap SDLC ada requirement analysis. Jadi pengelompokan requirement, kemudian ada melakukan perencanaan testing, bikin test plan, bikin test case. Nanti ada test case, ada bug report, intinya reporting, kemudian melakukan setup environment, jadi melakukan tes berdasarkan environment-nya yang disesuaikan, seperti Windows 11 Pro, versinya Windows-nya berapa, oh browsernya apa, versi berapa, kayak gitu. Dan segala macam sampai ini sih yang paling penting, penentuan prioritas. Ada severity, ada priority. Severity itu dari point of view aplikasi, sedangkan priority itu dari pengguna. Nah, ini per kuadran.
Itu kemarin kita sampai sini. Jadi skill yang perlu dimiliki oleh QA engineer itu apa aja sih? Yang paling atas itu bukan coding, tapi yang paling penting itu adalah komunikasi yang bagus. Karena QA itu perlu mengkomunikasikan hasil pengujian minimal ke leadernya, bisa jadi juga ke developer. Selain komunikasi yang bagus, QA juga harus memiliki kerjasama yang baik. Karena sebagai seorang QA, kita itu kayak mengoreksi gitu ya, atau memvalidasi pekerjaan orang lain, lebih tepatnya developer. Nah, itu dibutuhkan kerjasama yang bagus tuh, kerjasama yang baik. Jadi memahami kondisi tim, mengetahui kinerja tim itu juga perlu. Walaupun kalian hanya sebagai tester. Attention to detail dan akurasi data. Jadi sebagai QA itu berpikir dan berfokus kepada hal-hal yang sedetail mungkin. Walaupun mungkin tidak sedetail yang seharusnya, tapi paling tidak ada atensi untuk melakukan sesuatu dengan detail dan concern pada akurasi data. Tidak cuman itu, paling enggak kalian juga QA itu harus punya kemampuan riset. Jadi kemampuan untuk melakukan research, kemudian mencari tahu, collecting data, information, studi, kayak gitu-gitu. Riset itu kan nggak hanya trial and error, tapi riset itu juga nyari dasarnya dia apa, teorinya seperti apa, landasannya apa, kayak gitu. Kemudian berpikir kritis, analisa dan problem solving. Dikritisi tapi melakukan kritik di tempat dan waktu yang tepat. Dan terakhir ini ada problem solving, ini dicantumkan di sini karena problem solving itu diperlukan bagi seorang QA ketika dia menemukan bug atau masalah. Paling tidak kan ketika kita menemukan bug, itu tidak langsung dilempar ke developer, udah ini aku nemu bug. Aku menemukan bug, tak lempar ke developer, terserah developer mau benerinnya gimana. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tapi kita juga harus punya beberapa solusi atau minimal mindset problem solving lah. Atensi untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Karena tujuan utamanya adalah goal dari aplikasi itu sendiri. Selanjutnya pemahaman terhadap produk. Ini mutlak ya, karena kalau kita nggak paham produk, gimana kita bisa melakukan testing. Nah yang terakhir baru skill coding. Yang terakhir. Yang paling penting adalah telah diajarkan cara mengasah pikiran dengan kebiasaan mengajukan pertanyaan yang kritis dari awal sampai akhir. Daripada hanya mengikuti dokumentasi dan melakukannya. Maksudnya bagaimana? Ketika teman-teman nanti misalnya jadi QA leader, kita jadi QA leader maupun QA tester, diajak meeting, diajak konsep atau diajak diskusi, kita juga harus tahu apa yang akan didiskusikan dan kira-kira bagusnya seperti apa. Nah, itu dikritisi supaya mungkin tim yang lain itu tidak melihat dari tidak mendapatkan point of view dari yang teman-teman pikirkan. Jadi mungkin bisa dapat insight baru. Itu. Yang maksudnya daripada hanya mengikuti dokumentasi dan melakukannya, itu kadang-kadang QA tester itu seperti ini. Dalam melakukan testing, misalnya dia nggak bikin test plan, karena mungkin yang bikin leadernya misalnya. Karena timnya agak banyak. Maka terkadang QA tester itu berpikir bahwa yang penting saya ikut aturan dan flow seperti ini, maka testingnya selesai. Apakah itu salah? Tidak. Itu tidak salah. Tapi kurang. Jadi kayak eman-eman gitu. Jadi yang harus dilakukan QA itu selain mengikuti dokumentasi, mungkin ada ide-ide sesuatu yang bisa dikeluarkan di proses-proses tertentu. Bisa jadi lebih efektif, bisa jadi lebih lebih cepat, atau mungkin lebih simple dalam inputan misalnya. Itu juga perlu di-share. Nah, kemarin di hari keberapa itu ya, kita sempat nyinggung mengenai metode pengujian. Nah, sebenarnya metode pengujian itu ada istilahnya sendiri namanya software testing. Software testing itu ingin mendeteksi software, dia itu udah jalan atau belum, jalan dengan sesuai dengan standar atau belum, atau malah jauh dari standar, atau malah lebih dari standar. Kurang lebihnya dari standar itu nanti bisa didiskusikan dengan leader dan stakeholder yang lain. Nah, orang yang melakukan testing ini atau bertanggung jawab untuk memastikan perangkat lunak tadi berjalan dengan baik,
Itu namanya software tester. Nah, software tester itu harus memperhatikan beberapa aspek seperti bug, kesalahan code, atau ada kecacatan dalam produk. Misalnya ada yang tidak sesuai, kayak gitu. Nah, pengujiannya sendiri itu biasanya terdiri dari beberapa pendekatan. Ada yang paling banyak, yang paling sering sekarang dilakukan ada tiga. Ada black box, ada white box, ada gray box. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Black box itu apa? Black box itu dari tiga parameter ini kalian bisa lihat perbedaannya. Misalnya black box. Black box itu lebih kepada fungsionalitas. Jadi apa yang dimasukkan itu yang dikeluarkan. Jadi dia nggak peduli tuh mau code-nya seperti apa, struktur codingnya, struktur desainnya seperti apa. Yang penting apa yang ada di depannya itu yang dia tes. Itu black box. Seperti kita melakukan tes kemarin yang login. Login pakai user ini gimana, pakai user ini gimana, terus ditulis di test case. Ini kan lebih kepada fungsional, Mas. Username-nya dimasukkan bisa atau tidak, kayak gitu. Itu black box. Nah, white box itu kebalikan dari black box. Jadi dia lebih fokus kepada codingnya, source code-nya, algoritmanya yang dipakai itu seperti apa, logika pemrogramannya itu bagaimana. Tujuannya apa? Mencari bug. Jadi bugnya apa sih yang ada di situ gitu. Bisa jadi ada fungsi yang sebenarnya misalnya dalam kalkulasi sesuatu itu sampai ada 3-4 fungsi. Padahal sebenarnya kita bisa pakai satu fungsi aja udah cukup. Nah itu namanya bisa jadi masuk ke dalam bug. Nah, di antara black box dan white box itu ada yang namanya gray box. Jadi black box ini sama white box sekarang itu sudah jarang dipakai. Yang dipakai sering dipakai itu adalah gray box. Gray box itu apa? Dua-duanya. Ya fungsionalitas juga dicek, apa yang dimasukkan yang hasil dikeluarkan itu dari program itu apa itu juga dicek. Sekalian nyari bug yang ada dalam program. Gitu. Jadi yang dilihat itu bukan hanya fungsionalitas sama logika codingnya saja, tapi sudah ke cara kerja dari software itu sendiri. Nah, metode pengecekan yang paling sering dipakai Greybox itu adalah dokumentasi. Dokumentasi itu maksudnya baik dari how to use the software, kayak dari fungsionalitasnya itu, maupun sebenarnya di coding itu ada dokumentasi sendiri. Jadi ada teman-teman yang bikin dokumentasi atas code tertentu. Nah, itu juga diperlukan. Nah, di sini kalau gray box ini lebih cepat dalam segi pengecekan, tetapi lebih berat dari sisi QA-nya. Karena harus bekerja di dua tempat. Itu kalau semisal tim QA-nya itu tidak terlalu banyak orangnya. Tapi kalau misalnya dibagi oleh leader black box sendiri, white box sendiri, nah itu juga tidak ada masalah. Kalau ada yang seperti itu, kalian harus wajib bersyukur itu. Kemarin ada yang tanya ini, tools. Ini saya contoh aja. Sebenarnya banyak contohnya, sangat banyak contohnya. Tinggal teman-teman lebih familiar yang mana. Nah, misalnya untuk project management itu kita bisa pakai Notion, tapi teman-temannya sangat banyak. Even misalnya kita pakai Google Drive pun itu Google Doc itu juga bisa, tapi manual. Kalau Notion kan kayak sudah ngasih fitur something, jadi kita tinggal klik-klik kemudian main drag and drop segala macam. Nah, untuk front end itu bisa pakai Cypress. Untuk API-nya bisa pakai Postman. Back end bisa pakai Test Sigma, kalau UAT pakai Robot Framework, kalau Redmine bisa dipakai Report. Apakah masih ada kategori di luar ini? Ada, cuman yang umum itu. Dan yang paling umum karena kebanyakan pengguna itu akan mengakses software atau ini website lah misalnya. Itu adalah di depan, dia nggak peduli data yang jalan seperti apa. Maka untuk penguji fungsionalitas biasanya yang diambil itu kategorinya yang front end. Kayak begitu. Kemarin ada yang tanya, Katalon itu gimana? Kalau kemarin saya coba cari, dia fiturnya seperti ini. Jadi ada yang bikin perbandingan. Ini dari websitenya Katalon sendiri. Itu. Ini teman-teman bisa baca.
Dia ada application under testnya, jadi bisa semua. Ada yang web doang, ada yang ini web doang, ada mobile, desktop dan segala macam. Ini bisa semua. Platformnya apa, OS ya maksudnya, operating systemnya. Setup and configuration-nya seperti apa, low scripting mode-nya seperti apa. Kayak gitu. Kayak misalnya nih bot. Bot itu artinya script ya, lo ada code ya ada low mode-nya. Nah, sedangkan kalau Cypress ini script only, berarti kalau kalau kita bikin otomasi ya kita ngoding. Kayak gitu. Supported language. Nah, bahasa pemrogramannya apa aja. Nah, ini kalau di sini banyak nih ada Delphi, PHP segala macam. Nah, kalau ini JavaScript aja dan segala macam. Kemarin itu kalau nggak salah, nah saya ada tanya seperti ini. Website itu, ini kita ngomong ke website ya, lebih ke arah website. Website itu kayak dia itu mempunyai tiga komponen utama. Kira-kira ada yang tahu nggak? Tiga komponen utama itu apa? Yang mau open mic silakan. Atau mau chat juga boleh. Kalian tahu? Coba saya naikkan. Nah, tiga komponen utama yang dimaksud itu adalah dalam sebuah aplikasi, ini sebenarnya contohnya website, tapi saya rasa logika yang analogi yang sama itu bisa dipakai di hampir di semua aplikasi. Cuman yang lebih kompleks memang di website. Pertanyaannya apa tadi ya? Komponen utama dan analoginya apa? Komponen utama website itu sebenarnya sama seperti analogi tubuh manusia, terdiri dari tiga komponen. Komponen pertama itu adalah komponen utama atau struktur utamanya yang menyangga, menopang semua anggota tubuh kita, yaitu tulang. Karena tulang itu menopang keseluruhan anggota tubuh mulai dari kepala sampai kaki, maka dia disebut struktur utama. Kemudian, selain itu, tulang itu akan terlihat sangat mengerikan dan tidak bisa digerakkan dengan sempurna jika tidak ada serat-serat saraf atau otot lah kita ngomongnya. Maka diperlukanlah yang namanya otot di situ. Itu analogi yang kedua. Berarti otot fungsinya apa? Menggerakkan tulang. Tulang dibungkus oleh otot supaya bergerak dengan sempurna dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau tubuh manusia itu cuma ada kelihatan tulang sama otot, yang terjadi apa? Wah, itu cukup mengerikan tuh. Ototnya merah atau merah hati gitu, merah bata, tulangnya putih, nggak ada covernya, agak aneh. Maka yang ketiga ini adalah cover paling luar, yaitu kulit. Atau di luarnya kulit masih ada baju atau busana. Nah, di aplikasi, kalau dalam contoh ini website, itu juga memiliki hal yang sama. Jadi, sebuah aplikasi itu bisa menampilkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu perlu struktur utama, perlu ada pondasinya. Pondasinya itu apa? Kalau website itu kita ngomongnya HTML, HTML, HTML. Kalau teman-teman tahu yang HTML itu yang kayak begini. Nih yang dibuka kayak begini nih HTML. Jadi struktur utama itu HTML, HTML ada head. Jadi HTML itu ada HTML punya child namanya head sama body. Head itu punya child lagi namanya meta, link, script, title kayak gitu. Nah, untuk body, wah ini lebih banyak lagi. Ada div, ada container, ada script. Dalamnya kontainer nanti masih ada lagi dan segala macam. Nah, itu HTML.
Jadi tulang-tulangnya itu dibuat dulu. Jadi semisal stylingnya ini kita buang, CSS-nya. Contoh, nah jadinya seperti ini. Kelihatan ya? Oh sorry. Nah ini. Terlihat tulang-tulangnya. Jadi seperti mengerikan. Wah ini apa ini? Nggak paham nih maksudnya kayak gimana yang model-model begini. Kayak gitu. Nah ini struktur utama. Jadi tanpa adanya cover, tanpa adanya otot yang menggerakkan, itu tulang itu bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, kalau tulang sama kulit, walaupun otot itu juga kelihatan, tapi yang paling sering kelihatan itu adalah tulang dan kulit. Karena yang sering kita pegang itu kurang lebih kita bisa lihat itu tulang sama kulit. Walaupun tulang terbungkus sama kulit dan otot. Kalau sudah seperti ini kan kurang bagus. Maka dikembalikanlah misalnya kulitnya. Kulitnya tadi apa? CSS kalau website. Udah ada. Tapi tampilan sebagus ini itu nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau semisal dia tidak punya pemrosesan data. Kalau manusia itu dia tidak bisa gerak, dia tidak bisa kemana-mana. Kayak gitu. Itu tidak ada gunanya. Misal, formnya ini saya hapus. Oh, hilang semua. Jadi semisal kayak skrip-skrip JavaScript-nya itu yang misalnya kita klik dia akan ada loadingnya kayak gitu. Nah, tampil seperti ininya. Itu nanti yang yang memberikan action atau perintah dari yang awalnya ini putih sama hijau biasa, tapi ketika ototnya ini tulangnya yang ini diklik, ototnya main, kemudian mengembalikan feedback seperti ini, maka itulah fungsinya JavaScript atau otot. Jadi dia yang menggerakkan semua ini. Dia menggerakkan semua ini agar didapatkan feedback yang sesuai. Misal kalau analogi tubuh itu kita jalan maju ke depan, maka satu badan tuh maju semua. Responnya apa? Langkah kakinya berjalan, langkah maju. Kemudian mungkin kalau agak jauh nanti ada feedbacknya. Feedbacknya apa? Capek. Nah, ya seperti itu. Maka dibutuhkanlah ini. Jadi tiga hal ini harus ada. Begitu. Jangan lupa absen ya. Itu absennya udah di-share tuh sama Kak Dresta. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa harus JavaScript? Pakai PHP juga bisa. Dari Kak Sri. Betul. Betul sekali. Biasanya dia, jadi gini, ini kan struktur utamanya. Nah, nanti ada lagi kayak gini. Eh, ini kan tampilan ya. Kemudian kalau dengan analogi yang sama, data, pusat data lah kita ngomongnya. Kita anggap anggap aja itu pusat data. Itu ada di otak. Karena di sana neuron-neuron kita itu gabung semua di sana. Sedangkan otak itu adalah jenderalnya. Dia adalah apa bahasanya? Pemberi instruksi kepada anggota tubuh, entah itu tulang atau otot. Sedangkan otak itu nggak mungkin dia jalan-jalan ke tangan, otaknya jalan ke kaki, otaknya jalan nggak mungkin. Jadi data itu harus ditransfer.
data ditransfer dari otak menuju anggota tubuh. Nah, dia butuh yang namanya kendaraan, carrier atau container kayak gitu. Nah, setelah pusat data si otak ini menginstruksikan tangannya diangkat, berjalan ke depan, maka kita asumsikan pusat data itu adalah database. Nah, kalau teman-teman udah pernah tahu database, misalnya database itu kan kalau kita banyak ya, ada database itu ada Microsoft SQL, ada salah sorry, bukan Microsoft SQL, SQL Server, kemudian MySQL, kemudian Postgre dan segala macam Oracle dan yang lain-lain. Nah, dari database itu diambillah data. Misal kalau Kak Sri tadi bilang, database ini maka butuh kalau dalam sebuah website itu kita butuh yang namanya backend. Backend itu artinya dia yang melakukan pemrosesan data. Jadi dia kalau di website itu biasanya pakai PHP atau dia ada juga .NET, ASP.NET kayak gitu sih. Tapi yang paling familiar dan paling populer sekarang adalah PHP dengan macam-macam frameworknya. Nah, PHP ini hanya bisa melakukan transfer data. Apakah tidak bisa menggantikan JavaScript? Bisa. Ini sangat bisa menggantikan JavaScript. Hanya kalau data itu diproses oleh PHP, maka untuk perubahan-perubahan seperti ini pada tampilan itu perlu dilakukan yang namanya refresh supaya yang kelut itu adalah data terbaru, website terbaru. Sedangkan kalau pakai JavaScript dia tidak perlu melakukan refresh. Jadi ada semacam transportnya sendiri. Nah, makanya orang-orang biasanya atau loker-loker lowongan kerja itu biasanya dia akan ngomong kalau PHP, HTML, JavaScript kayak gini. Karena mereka tahu dengan adanya tiga ini udah pasti powerful. Kenapa CSS nggak disebut? Karena biasanya ini sudah include CSS. Kayak gitu. Bisa Kak Sri, tidak apa-apa. Nanti kalau pakai PHP aja bisa. Tuh. Ada pertanyaan lain? By the way, saya beberapa hari kemarin sampai baru kemarin ini, saya baru dapat konfirmasi dari tim bahwa untuk dokumen ini, PowerPoint-nya itu tidak boleh di-share. Jadi saya minta maaf ya. Kalau teman-teman ingin lihat lagi, itu bisa lihat nanti di recordingnya yang diupload oleh tim Edward kayak gitu. Jadi saya mohon maaf nggak bisa share datanya. Itu eh, test case, bug report. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau nyoba? Harusnya aman ya. Coba automation. Nah, saya kebetulan tadi belum sempat bikin. Jadi khawatirnya lama, tapi nanti coba saya demokan ini aja lah, eh, yang punya Cypress. Nah, sebelum ke sana, saya coba kenalin ini dulu. Kalau teman-teman ada yang sudah tahu ya, anggap aja nih refresh. Nah, ini contoh saya pakai JavaScript nih misalnya. Kita pakai JavaScript syntax.
Ini kebanyakan sih materi dasar. Jadi ada strukturnya yang tadi HTML itu, kemudian posisi JavaScript-nya di mana, kayak gitu. Kalau teman-teman ada yang belum paham, ini coba saya jelaskan dulu. Jadi dalam sebuah pemrograman itu pasti ada yang namanya variabel sama value. Variabel itu anggap aja gelas. Value itu isi gelasnya. Bisa diisi air atau diisi something boleh. Nah, variabel itu untuk menampung sebuah value yang fungsinya nanti variabel itu akan mengirim data atau menyimpan data. Kayak gitu. Nah, itu ada keywordnya. Keywordnya ini yang kita harus hafal. Kayak var, let, const, kayak gitu. Kemudian operator. Operator ini umum lah. Plus, minus, kali, bagi, mod, modulus maksudnya, dan segala macam. Pangkat. Terus ada yang namanya comment. Ini ada yang non IT nggak ya? Coba deh saya jelaskan aja lah. Terus ada lagi yang comment. Comment, cara membuat kita membuat sebuah komen itu entah code itu tidak dipakai. Jadi fungsinya komen itu dia tidak akan dijalankan oleh script, tapi biasanya digunakan untuk penanda deskripsi atau menghentikan code yang sudah tidak dipakai, tapi mungkin kedepannya akan digunakan lagi. Jadi kayak di komen, dia akan diabaikan sih sebenarnya kalau komen itu. Nah, ada lagi namanya identifier. Identifier itu digunakan untuk memberikan nama dari sebuah variabel. Tapi ini bisa dipakai bisa enggak. Ini saya skip aja. Nah, ini ada contoh. Jadi dalam membuat sebuah variabel, kalau di JavaScript itu kita biasanya pakai var, let, const, kayak begitu ya. Atau tidak pakai apa-apa. Kemudian contohnya itu seperti ini. Jadi ada var, let, atau yang ada dua-duanya dianggap seperti ini. Kalau di JavaScript dan PHP biasanya tidak perlu me- menginisiasi sebuah variabel itu tipe datanya apa. Tapi otomatis nanti dari language-nya itu dia mendeteksi apakah dia angka, apakah dia float, atau dia teks, char, itu mereka bisa sendiri. Jadi tinggal var apa, let apa, atau const apa, ya itu. Nah ini contohnya. Const itu artinya konstanta, jadi namanya itu tidak akan diubah. Karena kalau konstanta itu dia tidak boleh ada perubahan data, tidak boleh dimutasi lah value-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya mau pakai objek, oh ada lagi nanti objek itu nanti aja lah. Kayaknya sih teman-teman ini udah ini semua sih, udah IT ya. Ini saya overview coba Cypress karena yang dipakai di sini biasanya Cypress. Nah, Cypress itu dia tuh kayak frameworknya automation. Biasanya dia di joinkan sama IDE Visual Studio, VS Code. Nah, biasanya framework JavaScript-nya yang dipakai itu Node.js. Kayak gitu. Nah, saya bukakan. Saya udah, mohon maaf, saya ada ini tadi salah. Belum nyiapin contoh code-nya yang bisa dipakai. Ini biar ada pandangan aja kalau yang belum tahu. Jadi teman-teman, si Press itu dia full script ya. Jadi jangan beranggapan seperti ini tinggal drag and drop, enggak. Tapi ini full script. Artinya dia basicnya adalah JavaScript. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman harus ngisi. Awalnya itu kita mau bikin function apa. Kemudian kayak dua baris ini kita anggap kalau di awal-awal itu biasanya udah pakai ini aja dulu. Jadi before it sebelum sebelum
kayak deklarasi lah bahasanya function ini. Jadi functionnya apa, dideklarasi, isinya apa. Nah, si ini kayak variabel dari library-nya. Kemudian dia itu punya keyword-keyword function-function seperti visit, si visit apa. Nanti kalau localhost ya localhost, kalau website ya website. Terus ngambil apa yang diketik. Terus enter itu ada format sendiri kayak gini, kayak gitu. Nah ini VS Code ya yang dipakai. Nah nanti hasilnya di localhost itu kalau kita sudah ada, kalau sudah terinstall Cypress, nanti jadinya seperti ini. Nah kita bisa ngetrace nih satu-satu, testing, dia jalan nggak. Nah tapi tetap Cypress itu pakai coding. Artinya kita tetap harus menginstruksikan bahwa ini seperti ini, yang kamu lakukan harus begini, 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 itu kitanya yang melakukan. Cuman enaknya kita kalau ingin melakukan tes yang sama itu tidak harus mengulangi, tidak harus melakukan testing yang sama, tinggal jalankan si presnya itu aja. Kayak gitu. Nanti kalau sudah dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, ini kan ada website, nah dia secepat itu gitu. Nah, dia langsung ngelis. Kalau kita kan biasanya coba geser, 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 apa, geser. Nah, ini enggak. Dia langsung milih-milih sendiri. Kayak gitu. Saya yang sering pakai itu Postman. Tapi Postman itu tampilannya ya, jadi cuman gini doang. Yang kita lihat apa? JSON-nya, responsnya, kayak gitu. Jadi dia toolsnya API. Nah, kalau IDE-nya itu biasanya yang saya pakai itu adalah, coba saya share-nya saya ganti. Nah, saya biasanya pakai VS Code ini. Nah, VS Code itu dia dia hanya editor biasa. Dia tidak akan berguna jika teman-teman tidak pakai menu yang extension seperti ini. Kayak gitu. Jadi extension-extension yang dibutuhkan itu aja yang digunakan. Kayak misalnya kayak PH, karena saya basicnya biasanya di back end, front end juga ada, tapi kebanyakan di back end. Dan itu ada Git juga, jadi kita bisa connect langsung dengan GitHub. Itu beberapa beberapa extension itu kita perlu install dulu supaya kita tidak memudahkan kita dalam pekerjaan. Sih, masih belum masuk. Nah itu untuk si press. Bentar, saya ganti share screen-nya lagi. Ini yang tes Sigma yang saya coba share tadi. Dia lebih ke arah, kalau tidak salah hanya step by step aja. Kalau sekarang itu seperti
automation tools ini sudah banyak. Kalau dulu kita itu biasanya pakai ini command prompt kayak gitu. Nah, ini bukan. Misal bikin test plan atau test cases lah. Nah, nanti di sini itu ada gambarnya kecil. Nah, kalau di sini lebih ke arah kita cuman main how to create test plan sama test case-nya saja kayak gini. Gitu. Dan kita dia ya namanya tools pasti ada fitur-fitur ini, fitur-fitur notifikasi lah atau something lah kayak gini. Bisa di-record test case-nya. Jadi ada how to-nya. Itu. Kalau pengen tahu detail, jadi kalau kalian mau join di kelas saya bisa. Nah, tinggal teman-teman itu lebih sukanya di arah mana. Kalau misalnya kalian lebih suka di bagian back end atau front end, coba didalami hal-hal itu dulu. Tapi kalau bisa di dua-duanya ya silakan, gak ada masalah pakai automation. Yang penting ketika membuat automation itu step by stepnya itu harus paham dulu sebelum dilakukan automasi itu sendiri. Kayak gitu. Ini nggak bisa lihat sih, harus login dulu. Oh, saya ada sih satu yang sudah ada. Nah, ini. Nah, ini saya bikinnya pakai API. Jadi testingnya dulu pakai Postman kalau nggak salah. Nah, ini bikin sendiri. Jadi intinya dari coba saya cari ya. Siapa tahu masih ada code-nya. Sebentar. Kalau yang di lokal nggak ketemu. Nah, dulu ketika bikin ini, saya perlu ngetes. Yang saya tes adalah ini. Kalau secara browser, dia cuman begini sih. Begini. Ini kebetulan saya pakai ini ya, add-on add-on JSON. Jadi kalau nggak pakai kayak gini modelnya. Dia ke kanan. Nah, kayak begitu. Kalau pakai add-on, ada Beautify namanya. Kayak gini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini bisa dites di Postman. Mana tadi Postman? Di sini, di Postman-nya. Nah, nanti dari Postman itu kita tinggal lihat responnya itu seperti apa. Kayak gitu. Karena bisa jadi ketika API ini dijalankan di browser, itu tampilannya bisa jadi nggak seperti ini. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa melakukan testing. Oh, ternyata API-nya bisa masuk dan bisa jalan dapat respon. Kayak gitu.
Gimana cara bikin ini? Nah, nanti deh kita step by step. Kalau mau join kita. Ada pertanyaan? Ini biar cepet aja sih. Makanya saya langsung buka botnya aja. Ini JavaScript. Walaupun kit saya combine. Jadi ada HTML tetap seperti biasa. HTML, ada CSS-nya juga. Nih, sorry, ini font. Ini pakai Bootstrap biasa, nggak aneh-aneh. Karena intinya hanya menampilkan data API ke dalam website ini. Gitu. Selanjutnya yang jalan adalah PHP-nya sebanyak ini. Sebanyak hampir 100 baris ini. Itu. Nah, awalnya ya setelah dites dari Postman, ini bisa jalan. Di sini masih minat jadi QA nggak teman-teman ini? Atau mau merangkap jadi developer tapi juga jadi QA? Sebenarnya nggak ada masalah sih. Jadi kalian tetap bisa ngoding, tapi juga bisa mengoreksi kira-kira apa aja. Cuman nggak enaknya adalah karena kerja double biasanya nggak bisa cepet, nggak bisa fokus. Kayak gitu. Minat QA aja, nggak mau jadi developer. Nggak apa-apa. Kalau misalnya pengen ngoding sedikit, berarti cari QA yang mungkin tidak melakukan pengecekan white box. Jadi codingnya jarang. Atau cari tools yang ya semi-semi manual otomatis lah gitu. Jadi semi manual otomatis kayak misalnya kayak Postman itu kita nggak ngoding kok. Teman paling nggak kita bisa baca datanya lah. Gitu. Berarti lebih ke arah dokumentasi. Kayak main-mainnya berarti di Notion, di Trello, di Google Google Sheet bisa lah. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau QA yang tanpa coding itu ya berarti di bagian testing yang benar-benar tester fungsional. Jadi bisa jadi kan tim QA-nya besar tuh. Ada yang mikir bikin test case-nya atau teman misalnya Kak Ilham tadi bikin test case-nya aja sama tes bug list-nya. Jadi bagian testing benar-benar testing, tapi lebih ke arah fungsional. Jadi mungkin tidak terlalu automasi, tapi cari kalau maupun mau automasi, cari yang lebih kepada manajerial. Itu juga bisa. Nanti dari situ bisa dikembangkan QA leader. Tapi better sih harus tahu code dikit-dikit supaya lebih dalam. Jadi kalau ada masalah itu kita pandangannya lebih luas. Kayak itu. Ada lagi? Kita Kak Ilham, Kak Maulana. Terima kasih sudah sharing. Oke, sama-sama. Ini saya tadi sorry ya nggak nyiapin untuk demo toolsnya. Jadi saya coba cari seadanya. Saya baru ingat kalau punya eh, get data API ini. Jangan lupa absen. Eman-eman 5 hari hadir. Kalau tidak absen. Ada lagi teman-teman? Lebih lengkap dan lebih lanjutnya boleh nanti kalau ada info dari kelas saya bisa join. Nanti dibimbing sampai bisa. Tentu bukan berarti teman-teman yang ikut sebagai peserta di 5 days free class ini adalah orang-orang yang saya lebih pintar dari teman-teman. Tidak. Kita semua di sini itu sama. Hanya saja kadang bisa jadi teman-teman belum pernah tahu seperti apa yang saya lakukan. Dan bisa jadi saya juga belum pernah tahu. Mungkin ada pengalaman yang belum pernah saya alami yang sudah dialami oleh teman-teman. Jadi kita plus minus saja. Saya sih lebih suka sharingnya aja sih. Biar nggak monoton ke materi-materi terus. Tapi konsep dasar kita tetap harus
bahas karena pondasinya ada di situ. Tidak ada? Ini kalau mau catat boleh. Kalau teman-teman mau kontak-kontak saya boleh di situ. Dicatat boleh, diabaikan juga boleh, nggak ada masalah. Insya Allah kalau misalnya saya ada free, biasanya saya bales. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang join grup-grup komunitas kayak grup JavaScript, grup UI UX, atau kalau grup QA saya belum pernah nemu sih, tapi biasanya mereka punya grup-grup kayak code-code sendiri sama kayak project management sendiri kayak gitu-gitu. Cukup? Gak ada yang lain? Saya ucapkan terima kasih ya. Ada komunitas ISQA namanya. Wah, ini saya baru tahu nih. Ada grup WhatsApp-nya nggak itu Kak Ilham? ISQA. Saya belum pernah ini sih nyari-nyari kalau QA. Saya tahunya paling di LinkedIn ada orang-orang yang ini sih. Ah, di IG ini baru sih kayaknya. Kalau IG kan lebih ke milenial ya. Gitu. Kalau kita sih biasanya di LinkedIn gitu. Kalau enggak di WhatsApp. Karena di WhatsApp itu kan sekarang udah besar kan. Bisa bisa buat komunitas. Gabungin grup-grup. Kak Maulana untuk lowongan QA tingkat entry level saat ini masih jarang ya Mas. Biasanya sih kalau saya nemu itu jarang banget sih. Ada tapi jarang. Cuman teman-teman kalau misalnya sekarang belum lulus nih kuliah gini ya, atau masih sekolah, itu nggak perlu minder dengan saingan yang sudah berpengalaman. Jadi selama kuliah atau selama sekolah itu kan pasti ada pengalaman-pengalaman yang sudah teman-teman alami. Misalnya ikut komunitas something. Kalau QA misalnya, saya ikut komunitas QA di mana mungkin ada lomba atau di situ ada kuis, teman-teman ikut, ada begini-begini itu bisa diceritakan pengalamannya. Kadang beberapa perusahaan atau startup itu dia ngasih kesempatan ke fresh graduate. Itu juga nggak ada masalah. Jarang banget sih kalau saya tahu entry level itu. Paling kalaupun ada, dia masuknya tidak dari jalur QA, tapi paling dari jalur developer. Jadi diminta ngoding dulu dikit. Nah, kalau ada skill yang lain biasanya disuruh naik ke QA. Tuh, jarang sih. Ada sih saya pernah pernah tahu tapi jarang banget. Kak Ilham cari is QAID. Coba sih aku cari tahu. Is QAID underscore ya itu ya. Oh iya ada coy. Udah lama kayaknya nih ya. Kita masih 84 sih. Empowering Women. Nah, ini bagus nih. Iya sih, kebanyakan QA itu juga biasanya cewek sih. Karena ya nggak menutup kemungkinan cowok ya, tetap. Cuman maksudnya cewek kan kalau ke dokumentasi itu lebih ke arah lebih detail biasanya. 2019 nih posting pertamanya. Dia mulai Maret 2019, berarti sudah 5 tahun nih jalan dia. Mantep nih. Thank you Kak Ilham, Mas. Saya dapat insight baru nih malam. Oh iya, new community ada loh, Telegram, Discord, LinkedIn juga ada semua ini. Kalau belum tahu JavaScript berarti susah juga ya Kak. Ada rekomen web belajar JavaScript nggak? Kalau belum tahu JavaScript, misalnya gini, lebih suka ngetes apa? Kalau ngetes fungsional, JavaScript oke nggak ada masalah, tinggal dipelajari JavaScript sih sebentar. Kemarin, oh kalau mau basic banget dan itu mudah dipahami secara konsep, langsung W3 School aja, nggak apa-apa.
Kalau aku sih biasanya kalau yang benar-benar basic banget tanpa ada, kalau teman-teman nggak lebih suka kayak begini, learning begini, pakai ini aja. Ini udah bagus. Tapi jangan cuma lihat ininya ya. Misalnya, sorry ya, misalnya variabel langsung lah. Tapi ini harus urut sih. Jangan langsung try it yourself, jangan. Baca dulu. Jadi variabel itu apa? Dia jelasin kok di sini. Cuman kadang ini karena tulisannya lebih kecil daripada example-nya, kita jarang lihat ini. Kita lihat ini malah. Variabel itu apa? Kontainer yang untuk ngambil data, untuk tempatnya data. Bisa dideklarasikan dengan 4 cara. Nah, ini udah lengkap sih kalau di Waitress. Otomatis, var, let, cons kayak gitu. Contoh misalnya ada ini, undeclare, apa yang dilakukan? Lalu try it yourself. Kayak gitu. Ini juga sama dan segala macam. Sampai akhirnya teman-teman belajar objek. Nih, dan seterusnya sampai function DOM dan segala macam. Kalau ini apa ya? Saya pernah nyimpen tapi lupa taruh mana. Di Twitter sih kayaknya ada yang bisa. Jadi ada beberapa website. Ini tadi yang punyanya Kak Ilham itu juga bagus sih, SQA itu. Dia ada komunitas lokernya juga, lowongan kerja. Masih aktif juga ini. Nah, mungkin teman-teman bisa gabung situ tuh. Masih fresh-fresh ini. Mantap. Itu mungkin Kak Sri coba pakai Waitress School dulu. Walaupun sebenarnya banyak sih website-website itu. Kalau Pak Sandika Galih itu aku tahunya dia back end ya. Sandika Galih. JavaScript. Sorry ini menghalangi ya. Maaf, maaf. Oh ada nih. Ini juga boleh nih. Kalau aku sih lebih suka cara jelasinnya Pak Sandika Galih ini sih. Ini ada playlistnya juga. Apa ya? Karena saya orangnya suka kalau ingin memulai sesuatu itu dari basic. Jadi dasarnya itu apa, konsepnya itu apa, kemudian dikembangkan jadi apa. Saya cocok sama Pak Sandika nih. Itu intinya gitu sih. Programmer zaman now, coba kita lihat. Programmer, wah ini langsung di atas. Programmer imut, maaf, maaf, keliru. Programmer zaman now. Nah, ini bagus nih. Ini bagus nih kayaknya. Boleh tuh rekomendasinya tuh. Short-shortnya juga. Wah ini ada tutorial Java aja, JavaScript. Bahasa Indonesia pula 8 jam. 8 jam itu ya cuman sehari sih. Cukup lah ini. Tapi tentu harus belajar ini ya. Coba saya subscribe nih. Boleh nih. Tapi tentu teman-teman harus latihan ya. Kalau nggak latihan itu hilang nanti. Ilmunya hilang. Siapa yang rekomend tadi? Kak? Sorry. Thank you Kak Maulana. Wah ini rekomennya Kak Maulana sama Kak Ilham tadi mantap-mantap. Tadi coba cek di Iska ID nih Kak Maulana. Tadi ada lowongan lokernya QA juga ada di situ. Siapa tahu nemu yang entry level. Nah, dia lengkap ya. Dia punya Golang juga di Puppet semua sama dia. Mantep. Oke, ada lagi? Kita kembali ke sini.
Kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi 5 hari ini. Thank you udah pertanyaannya. Kita bisa sharing. Saya senang kalau ada sharing-sharing kayak gitu. Terus kalau mau tetap keep in touch boleh. Kalau mau join kelas saya nanti juga boleh. Bisa dilihat. Kalau rekamannya nanti dicek secara berkala di Edwork ya. Nanti dari teman tim Edwork nanti ada yang upload. Kalau sudah selesai mungkin butuh waktu. Jadi tidak sekarang selesai langsung diupload. Mungkin seperti itu. Jangan lupa absen teman-teman. Saya terima kasih sekali sudah 5 hari ini ditemenin untuk sharing. Sorry ini Kak Maulana ada tanya lagi. Belajar automation test belajar dari di mana katanya. Saya dulu otodidak. Belajar dari mana kebutuhan. Karena awal kan saya bukan QA ya. Jadi saya tuh masuk sebagai developer. Terus ternyata lebih cocok di QA. Walaupun di awal tuh dibilangin kalau tugasnya itu full stack dan segala macam lah jobnya banyak. Saya ambil aja. Saya babat aja lah semua pokoknya. Karena waktu itu fresh graduate dikasih kesempatan di perusahaan, oke saya ambil semuanya lah. Gitu. Akhirnya otodidak belajar sendiri, learning by doing betul. Saya learning by doing, ngetes API sendiri, mulai dari yang ngetes pakai browser sampai punya Postman itu sendiri. Awalnya saya juga nggak bisa JavaScript sama sekali, dan saya itu agak agak nggak suka sama JavaScript karena kita belajarnya itu bingung gitu. Dan tutorialnya tuh sesat lah bahasanya kalau dulu itu. Itu. Cuman dia ternyata lebih enak kalau kita pakai JavaScript itu sendiri. Jadi lebih lebih apa ya? Powerful aja kalau kita pakai JavaScript itu. Nah, dari situ barulah saya dapat rekomend dari teman-teman. Jadi tadi tetap tanya sih komunikasi sama teman-teman yang dulu sekolah, itu sekolah bareng tanya, "Kamu sekarang pakai apa? Kalau mau otomasi gimana?" Gitu. Diajarin, cari tutorial sendiri, coba install-install sendiri, berani nyoba sih. Yang penting waktu untuk nyoba itu ada, kita coba. Baru dari situ bisa. Yang penting teman-teman bisa dapat dua. Kalaupun teman-teman belum dapat kerja di QA tapi punya waktu untuk nyoba tools-tools, coba Ludo. Tapi kalau ternyata teman-teman udah keterima duluan, alhamdulillah kerja duluan, dan di situ dikasih kesempatan untuk explore atau research, manfaatkan dengan baik. Gitu. Karena yang punya skill itu bukan perusahaan, tapi kitanya. Perusahaan itu nanti akan terbantu dengan skill kita. Kayak gitu. Untuk sesi ini saya akhiri ya teman-teman karena udah jam berapa ini? Udah lebih. Nah, nanti kalau mau keep in touch, silakan dicatat aja. Boleh pakai DM, boleh pakai apapun juga boleh. Thank you Kak Sri. Semoga sukses juga untuk kalian semua ya. Jadi semoga tetap tercapai apa yang kalian cita-citakan, entah mau jadi developer, entah mau jadi QA atau mau jadi CEO sekalian. Boleh. Semoga tetap sukses dengan cita-cita masing-masing. Saya thank you banget 5 hari ini sudah ditemenin sharing. Jangan lupa absen. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.